Jadi perguruan KSP Kerasakti ini merupakan satu perguruan silat yang berdiri pada tahun 1980, tepatnya lahir pada tanggal 15 Januari 1980 di Jalan Merpati nomor 45 Kota Madiun, yang dibidani atau yang dilahirkan oleh seorang tokoh guru kami, yaitu Bapak Raden Todong Kindarto. Jadi KSP Kerasakti lahir tahun 1980. Jadi gini, guru saya itu Pak Todong Kindarto ini, beliau adalah seorang tokoh pada saat itu masih muda dia. Beliau belajar bela diri, tidak hanya satu bela diri mungkin begitu, sehingga yang terakhir karena pergaulan mereka pada saat itu dan kebetulan beliau ini lahir di lingkungan orang Tionghoa, akhirnya beliau tergugah untuk mendirikan suatu perguruan, yaitu awalnya adalah kungfu. Jadi Kerasakti ini adalah perguruan kungfu, bukan silat. Ya, awal berdiri tahun 1980 itu Kerasakti ini merupakan perguruan kungfu. Ya, makanya karena kungfu, di mana kungfu itu semuanya pasti menggunakan suatu gerakan-gerakan dari hewan. Ya, dari hewan. Mungkin makanya di sini mungkin Mbak Woro pernah dengar itu ada kungfu harimau, ada kungfu bango, ada kungfu naga, ular dan lain sebagainya. Nah, guru mengambil suatu hewan yang menurut guru sesuai dengan cerita legendaris, juga bisa mungkin semua orang tahu bahwa yaitu Anoman itu adalah salah satu tokoh panglimanya Rama pada saat itu, ya, di cerita Ramayana. Makanya dia mengambil satu contoh gerakan yang terbagus menurut beliau, kecil tapi cerdik, yaitu kera. Makanya di dalam logo di situ dicantumkan ada sebuah logo dipasang di bed ini, manusia, di belakangnya kera. Ini bukan kita ilmunya kera, tidak, tapi jurus gerakan yang dipakai itu adalah gerakan kera, di mana kera adalah satu hewan yang sangat cerdik sekali di antara hewan-hewan yang lain. Dan kalau kita mengambil hikmah dari sejarah legendaris, Anoman itu pernah menjadi senopatinya seorang di dunia perwayangan yang pada saat itu Rama dan Sita. Gitu. Ceritanya seperti itu. Dengan perjalanannya waktu, perlu kami jelaskan sekalian kenapa sekarang menjadi masuk di dalam Federasi IPSI, pencak silat. Pada tahun 1980 kita mungkin masyarakat Indonesia secara umum tahu bagaimana hubungan Indonesia Tiongkok pada saat itu agak ada kerenggangan, sehingga ketika guru memaksakan diri kita menggunakan federasi kita tetap kungfu. Kalau sekarang mungkin ada wushu dan sebagainya, nggak ada masalah, tetapi pada saat itu nggak bisa. Mungkin kalau kita tetap kungfu dan kita tetap menginduk di Tiongkok, saya kira IKS tidak akan bisa berkembang seperti saat ini. Karena hubungan yang kurang bagus antara Indonesia dan Tiongkok pada saat itu, sehingga ambil alih lah. Guru berpikir bagaimana supaya perguruan yang mereka bangun ini bisa berkembang dan bisa diterima oleh masyarakat Indonesia, khususnya pada saat itu. Akhirnya masuklah ke Federasi Pencaksilat. Nah, akhirnya tahun 1981 IKS masuk di IPSI secara sah dan diterima untuk menjadi anggota IPSI. Siap.